Halo, apa kabar? Kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur bersama saya Frin Mariana. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Depresi ditinggal pergi istrinya. Pria di Bangkalan mengamuk dan membacok keponakannya hingga tewas. Residivis narkoba dibekuk di rumahnya di Jember. Polisi temukan senjata api rakitan. Istri pelaku menangis histeris. Orang dengan gangguan jiwa di Liponsos, Surabaya, ikuti lomba Agustusan untuk bangun komunikasi dan saraf motorik. Seorang paman di Bangkalan, Jawa Timur, Rabu malam tega membunuh keponakannya sendiri yang masih balita. Pelaku sempat melarikan diri usai kejadian, namun berhasil diringkus polisi. Warga Dusun Ngaliur, Bangkalan dihebohkan dengan peristiwa pembunuhan seorang balita laki-laki yang tewas di tangan pamannya. Balita yang masih berumur 4 tahun itu tewas mengenaskan di halaman rumahnya dengan luka senjata tajam. Pelaku Holis tega menghabisi nyawa keponakannya sendiri setelah mengamuk hingga memecahkan kaca rumah korban. Lantaran diduga depresi tidak kunjung menemukan istrinya yang sebelumnya pergi dari rumah. Pelaku lalu meluapkan kemarahannya dengan membabi buta. Pria berusia 35 tahun ini tiba-tiba merebut keponakannya dari gendongan sang ibu dan membacoknya dengan senjata tajam hingga tewas. Sang ibu yang mempertahankan anaknya bahkan sempat terluka. Usai membunuh keponakannya, pelaku melarikan diri ke hutan namun berhasil ditangkap oleh warga dan petugas. Nah, ini mencari istrinya. Di situ istrinya tidak ada. Selanjutnya mengamuk ya. Ini istrinya ini tidak ada di situ dan di situ ada kakak iparnya yang sedang menggendong korban yang umur 4 tahun kurang lebih ya, yang Holil Yasin. Ini digendong sama ibunya atau mamanya, selanjutnya direbut sama pelaku ini, Holis. Nah, di situ terjadi pembunuhan. Pelaku kini diserahkan ke kantor polisi untuk menjalani penyelidikan dan mengungkap motif pembunuhan tersebut. Nia Karunia melaporkan dari Bangkalan. Kapal motor Gili Iyang yang berlayar menuju ke Pulau Bawean dari Pelabuhan Gresik Rabu malam terbakar. Kebakaran yang diduga berasal dari korsleting pada kelistrikan ini membuat penumpang panik. KM Gili Iyang relasi Gresik Bawean terbakar di bagian pinggir dek kapal. Kapal yang memuat 220 penumpang ini berangkat dari Pelabuhan Gresik pada Rabu sekitar pukul 8:30. Namun sekitar 2 jam perjalanan, kapal tiba-tiba terbakar di bagian bawah kapal. Dalam rekaman video amatir, seluruh penumpang yang panik langsung menggunakan jaket keselamatan. Beruntung sebelum api melahap seluruh badan kapal, awak kapal berhasil memadamkan api. Menurut penumpang, api diduga berasal dari korsleting listrik hingga menyulut beberapa barang yang ada di dek bagian bawah kapal. Dari tempatnya barang, tiba-tiba ada kepulan api. Ada kasur itu diterbangkan. Terus dari mana munculnya api itu? Ya kalau perkiraan saya, kalau nggak dari korsleting listrik untuk rokok. Dengan kejadian ini gimana? Trauma apa enggak? Ya agak trauma. Akibat kebakaran, sistem elektrik dan navigasi serta kemudi kapal rusak, sehingga perjalanan ke Bawean tidak dapat dilanjutkan. Kapal terpaksa lego jangkar di tengah untuk menunggu ditarik kapal tunda dari Gresik. Kebakaran berhasil ditangani oleh awak kapal, berasal dari area kardek. Dugaan sementara diakibatkan terjadinya korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa, tidak ada korban luka-luka, tidak ada kerugian kerusakan kendaraan atau kerugian material
lainnya yang cukup signifikan dari pandangan kami hanya ada beberapa barang-barang bawaan yang terbakar. Evakuasi penumpang Kamis pagi melibatkan tim gabungan dari kantor Syah Bandar dan otoritas pelabuhan dan Satpol Airut Polres Gresik. Berdasarkan data manifest, kapal motor Gili Iyang ini mengangkut 220 penumpang, terdiri dari 164 penumpang dewasa kelas ekonomi, 16 bayi, dan 40 penumpang kelas bisnis. Selain itu juga mengangkut 62 unit kendaraan. Muhammad Hodi melaporkan dari Gresik. Kecelakaan di jalur nasional Pantura Tuban kembali terjadi. Rabu siang, minibus terlibat kecelakaan adu kambing dengan truk. Akibat peristiwa ini, sopir mobil terjepit bodi kabin yang ringsek. Kecelakaan adu kambing antara minibus dengan truk ini terjadi di jalur Pantura Tuban. Akibat kecelakaan, sopir minibus Muhammad Imron, warga Pamekasan, terjepit bodi kabin yang ringsek. Puluhan warga berusaha mengevakuasi korban dari kursi kemudi dengan alat seadanya. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ambulan menuju rumah sakit. Kecelakaan ini bermula saat minibus yang dikemudikan Muhammad Imron ini melaju dari arah Jenuh ke kota Tuban, hendak mendahului kendaraan di depannya. Namun naas, dari arah berlawanan muncul truk tronton yang dikemudikan Upin karena jaraknya terlalu dekat sehingga tabrakan tak terhindarkan. Dari arah timur, mau arah ke barat, nah, mobil kecil ini nyalip, kirain mau belok ke sini. Ke industri Tuban gitu, malah dibelokin lagi ke kiri, kirain mau belok ke kiri malah ditotolin mobil saya gitu. Kira-kira ini ngantuk gitu, supirnya gitu. Adu depan gitu, Pak? Iya, adu depan. Ini penumpangnya berapa, Pak? Penumpangnya 3 sama anaknya, istrinya sama anaknya. Anaknya gimana, Pak? Ya kalau anaknya sama ibunya gak apa-apa, sama istrinya. Kalau itu supirnya itu luka-luka gitu tangannya. Parah ya? Ya parah. Akibat kecelakaan, sopir mengalami luka parah karena terjepit kabin kemudi, sementara 2 penumpangnya terluka ringan. Peristiwa kecelakaan ini kini ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Tuban. Kedua bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke kantor lantas untuk penyelidikan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban.